ucapkan gitu loh. Tapi mungkin ya teman-teman tahu rumah tangga saya juga bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Mbak Dena, boleh diceritain Mbak pengalamannya Mbak seperti apa Mbak? Tadi suruh nanya. Mbak Dena tadi belum diceritain pertanyaan saya soal impact dari ceritanya Kak Dena atau impact ke diri sendiri itu seperti apa sih selain tadi yang udah dijelaskan lalu melakukan pembenaran gitu. Impact ke diri sendiri itu seperti apa setelah menjelaskan semua yang terjadi gitu Mbak Dena? Iya, efeknya itu aja. Jadi pastinya efeknya pembunuhan karakter dan akhirnya menjadi image saya tuh jadi jelek gitu ya. Kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan nggak mudah gitu loh, tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan saya ini sebenarnya seperti apa, dan sekarang kan saya juga udah jalanin happy aja sama anak-anak. Sekarang bahkan pengadilan agama pun dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam pengasuhan saya, gitu aja sih. Terlepas dari semua isu-isu dan kasus yang terjadi buat saya. Mbak, kabarnya komunikasi masih belum lancar, mungkin seperti apa Mbak? Ya, komunikasi masih belum lancar. Memang kita sekarang sepakat anak-anak tuh per 2 minggu sekali, karena saya juga mau ada waktu buat sama anak-anak gitu loh. Jadi saya juga memperbolehkan kalau papanya mau menjemput atau mau merawat anak pada saat hari sekolah weekday silahkan. Tapi di sini kita mencoba untuk ya udah kita masing-masing ya. Maksudnya masing-masing tuh kalau anak dibawa sama papanya ya saya hanya ya udah bajunya yang dipakai sama anaknya itu aja gitu. Jadi papanya harus beli baju sendiri, semuanya segala sendiri, karena selama ini juga saya sendiri. Mbak Dena, tadi kan dibilang kan Mbak Dena mulai bekerja sejak tahu punya gaji gitu. Ya. Apa memang Ijong sendiri sudah tidak ngasih biaya sama sekali atau bagaimana? Kapan tuh? Sejak kejadian sampai sekarang. Ya mungkin karena sejak tahu saya bekerja, jadi dipikirnya saya mampu segala macem, jadinya mungkin akhirnya jadinya mengurangi sekali gitu loh, gitu dari yang sebelumnya pernah diberikan lah ke anak-anak gitu loh. Tapi sebenarnya memang tidak sejumlah dari nominal yang sudah diputuskan oleh pengadilan, ya tidak gitu. Nah, Dena, gimana sih kamu ngelihat AP ini? Kamu ngedukungnya, kamu mau mendukung atau mau ikutan juga nimbrung di dalamnya, berbagi pengalaman atau gimana dengan apa namanya nih, anti pelakor ini? Nah itu dia sebenarnya, aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh. Mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana, ya pasti kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macem gitu, jadi terarah lah gitu loh. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia supaya cari kebahagiaan tuh kebahagiaan sendiri, jangan merebut kebahagiaan orang lain gitu. Apalagi kebahagiaan anak-anak gitu, itu kan nggak berdosa ya. Oke, dari Mbak Ade sendiri kenapa akhirnya memilih Teh Dina sendiri menjadi ikon? Ya saya awalnya bingung ya, siapa nih kira-kira yang bisa saya ikut merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Dan kemudian terampil saya lihat di media, kemudian saya lihat oke deh gitu loh. Ya Mbak Dina nih kayak sesuai nih sama aku, terus kisahnya juga ada anak seperti itu. Terus saya ajak untuk kita ketemu ngobrol, ternyata kita punya tali merah yang banyak kesamaan. Ya kemudian mengambil keputusan itu ya Dena untuk menjadi ya teman Gitu. Teh, sempat nggak sih ada perasaan ragu dan mungkin ada perasaan bimbang gitu kan ketika dipilih sama Mbak Ade, karena kan kita tahu dia paling picky banget kalau untuk urusan rumah tangga dan keluarga gitu. Pastinya, apalagi karena di topik ini kan ada kata-kata pelakor ya, karena kan hal itu sangat kayaknya nggak enak untuk diucapkan gitu loh. Tapi mungkin ya
teman-teman tahu rumah tangga saya juga apa namanya bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah nggak bisa nutupin lagi ya gitu loh, bukan karena ini itu ya, karena adanya pihak ketiga. Kak Dena sempat merasa ini nggak sih Kak, kayak menyesal gitu mengeluarkan semuanya gitu sampai detik ini, atau justru nggak sama sekali? Gini ya, saya dan pihak keluarga saya itu saya di sini berdiri sendiri, gitu. Tidak ada dalam keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media. Tapi kita berusaha untuk dari pihak sana untuk menyerang saya, dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back nih. Gitu. Kalau enggak, orang, media, dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh benar begini, kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga gitu loh. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang saya keluarkan itu hanya sebagiannya Mbak gitu loh, karena itu bukti yang saya berikan ke pengadilan. Sebenarnya itu saya nggak mau share, sebenarnya banyak bukti yang lainnya mungkin akan lebih mencengangkan gitu ya, tapi ya sudah, itu biarlah gitu loh, itu harus terjadi. Untuk kedepannya Mbak Ade sama Mbak Dena kira-kira ada nggak sih rencana atau kedepannya apa sih yang akan dilakukan Gongnya bersama? Iya, Goalsnya apa sih Mbak Ade dari AP ya? AP ini? Saya sih mengingatkan ada kolaborasi Ya. ke depannya, karena kita sama-sama korban di sini dan kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik dari hasil apa yang kita hasil nanti, memberikan yang terbaik kepada masyarakat pada umumnya. Karena saya lihat di sini yaitu ya, kalau ada niat tapi kesempatannya nggak jadi juga kan, benar nggak sih ya kan? Dan kalau ada kesempatan tapi niatnya nggak ada juga nggak bisa. Jadi saling ini aja, memberikan input diskusi bersama gimana nih baiknya AP dan kolaborasi kita sama-sama. Ya, dan semoga dari sini bisa lebih aware juga ya ke teman-teman yang lainnya gitu. Mbak Ade, Dena sama Mbak Ade perlu, kalau gue tanya, Mbak Ade, perlu nggak sih pelapor itu di blow up namanya juga agar menimbulkan efek jerah gitu? Dirinya maksudnya cara Tadi saya sempat ngobrol ya Mbak Dena tentang itu loh, yang apa tuh kalau bikin belakang dia dari blow up aja enggak. Kalau kita jadi blow up. Oh iya. Ya, kita baru cerita ya, karena kalau di Korea, kalau ada berita perselingkuhan seperti ini, itu tuh langsung diambil beritanya semuanya. Atau karena itu akan takut jadi si artisnya itu tidak dipakai lah, gitu kan ya. Iya. Tapi kalau di sini malah sebaliknya ya. Nah itu sebenarnya fenomena yang sungguh luar biasa, bingung ya Mbak. Iya, makanya untuk kedepannya gimana gitu, Malah lebih baiknya. Malah semakin ngetop malah dapat judul, malah judulnya yang berkaitan dengan hal yang dialami gitu kayak gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.